Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kami kehidupan, kekuatan, dan kemampuan. Hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan menikmati hari Tuhan, berkat Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang kasih setiamu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya akan menolong kami supaya kami dapat memahami dengan benar kebenaran firman-Mu dan berikan kami kekuatan dan ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, jangan suka pamer. Saudara-saudara, ada orang yang ketika memberikan bantuan kepada orang lain, melakukannya secara diam-diam, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tetapi saudara-saudara, tidak sedikit juga ada orang yang suka pamer atau mengekspos ketika dia memberikan bantuan kepada orang lain. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan supaya ketika kita memberikan sedekah, berikanlah di tempat yang tersembunyi. Jangan sampai dilihat orang, karena Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketulusan dan kejujuran kita dalam memberi akan teruji di saat kita melakukannya di tempat yang tersembunyi. Tetapi jika kita sengaja pamer atau mengekspos apa yang sudah kita berikan, maka saudara-saudara, kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi atau para ahli Taurat yang lebih menekankan pada pencitraan daripada esensi ibadah yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberi bantuan atau sedekah, jangan sampai kita memberi agar diketahui oleh orang banyak demi sebuah pencitraan. Jika kita melakukan hal itu, sebenarnya pemberian kita itu tidaklah tulus. Justru kita sedang memanfaatkan penderitaan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, meskipun dengan cara memberi, supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, dan orang yang memberi perhatian. Jangan sampai kita melakukan semuanya itu supaya orang menilai kita adalah orang yang sangat saleh dan peduli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hal itu sia-sia belaka. Sebab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat yang tersembunyi. Saudara-saudara, siapa kita sebenarnya adalah kita di tempat yang
tersembunyi. Maksudnya saudara-saudara, di saat tidak ada orang yang melihat kita, itulah diri kita dan kesalahan kita yang sebenarnya. Jika tidak ada publikasi dan tidak ada orang yang melihat pemberian kita, akankah kita tetap memberi dalam jumlah yang besar? Jika tidak ada yang memperhatikan kita, akankah kita tetap memiliki kepedulian untuk tetap berbagi kepada sesama kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat yang tersembunyi memang tidak akan pernah ada orang yang melihat kesalehan kita, kebaikan kita. Namun ingatlah saudara-saudara, bahwa di tempat itulah Tuhan melihat kita. Dan di tempat tersembunyi itulah kita mendapatkan upah yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita ingin memberikan bantuan kepada orang lain, lakukan di tempat yang tersembunyi. Artinya, jangan suka mengekspos, jangan dipamer-pamerkan supaya orang lain tahu. Tetapi lakukan di tempat yang tersembunyi, karena Tuhan Yesus akan membalaskan kepada kita. Tuhan melihat yang tersembunyi dan menyediakan berkat-Nya untuk kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat saudara-saudara, jangan suka pamer atau pencitraan ketika kita melakukan sesuatu untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami supaya kami melakukan kebaikan kami di tempat yang tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Bapa, biarlah kami boleh melakukan kebenaran-Mu dengan setia dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika Tuhan menemukan sikap hati kami ketika kami membantu sesama kami tidak tulus, kami hanya ingin dinilai baik oleh orang lain. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKUS Lovide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami hari ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan hari ini. Rumah tangga kami, anak-anak kami. Tuhan akan memberikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan kami sekalipun kami ada dalam pergumulan. Tuhan kiranya akan memberi kepada kami kesembuhan ketika kami sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan mengaruniakan damai sejahtera, sukacita dan panjang umur bagi saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib bagi kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.